Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanali Rohani dari Prodi S1 Teknik Elektro, offering PAI E30. Pada malam hari ini, saya akan menjadi MC dalam acara Kultum dengan tema Kejujuran Selalu Berbuah Kebaikan oleh Ustadz Hanan Ataki. Tuntutan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, lalu kultum malam oleh Ustadz Sunan Haldaki melalui media YouTube, lalu sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja ke acara inti, yaitu kultum oleh Ustadz Hanan Ataki. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita masih membahas satu kalimat, satu hikmah bahwa kebaikan itu nggak mungkin sia-sia. Salah satu contohnya berdoa. Mungkin contoh yang lain adalah kalau misalnya ada teman kita kalau lagi di sekolah pas ujian nyontek, terus kitanya jujur kalau kita juga nyontek gitu. Nggak jujur kalau kita nggak nyontek. Jadi teman kita nyontek, kita nggak nyontek, cuma ngelirik aja. Nah, ternyata yang nyontek ini nilainya lebih bagus, namanya juga nyontek. Terus akhirnya dia disayang guru, atau bahkan mungkin diterima di kampus mana gitu, di sekolah mana yang favorit. Sedangkan kita yang jujur, nilainya ya semampu kita. Akhirnya tidak mendapatkan pendidikan di universitas yang kita pengenin, seperti teman kita yang tadi nyontek. Nah, ini semuanya jangan sampai membuat kita jadi suuzon lalu menyilangkan kebaikan dengan keburukan. Saya sih kayaknya terlalu idealis. Kalau dulu saya nyontek mungkin saya udah masuk kampus itu. Ternyata gara-gara saya jujur, sekarang saya jadi kayak gini. Nggak ada. Yakinlah bahwa kita dulu jujur tetap berbuah kebaikan. Cuman kebaikan kan nggak harus selalu seperti yang kita bayangin. Bisa kebaikannya adalah dalam bentuk kesehatan, bisa kebaikannya dalam bentuk mental yang paling penting. Gara-gara kita nggak nyontek, gara-gara kita jujur, karakter kita lebih baik daripada dia. Mental kita lebih tough daripada dia. Sehingga suatu saat ketika ada masalah menghadapi realitas hidup, kita lebih siap daripada dia. Tetap jujur itu baik. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kidb fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini kaidah nih. Kalian harus jujur kata Nabi. Karena sesungguhnya jujur membawa kepada albir, kebaikan. Dan kebaikan membawa kepada al-jannah, surga. Hati-hati dengan dusta. Karena dusta membawa kepada fujur, kedurhakaan. Dan kedurhakaan membawa kepada nar, neraka. Jadi nggak pernah Nabi menyilangkan. Kalian harus dusta. Karena dusta membawa kepada kebaikan. Nggak ada. Tetap jujur, kebaikan pasangannya. Dusta, kedurhakaan. Itulah pasangannya. Kebaikan pasangannya, buahnya adalah surga. Sedangkan kedurhakaan, buahnya adalah neraka. Pasti kayak gitu. Makanya dari itu, teman-teman, kita belajar untuk yakin. Jadi pemaaf itu kebaikan apa keburukan? Tinggal kita taruh aja tuh di kotak yang mana nih. Kotak yang baik berwarna putih atau kotak yang buruk berwarna hitam. Kotak yang baik ini nggak mungkin sia-sia.
tinggal kita tanya dan jawab dengan jujur. Memaafkan itu baik apa buruk? Sehingga tidak ada cerita enak banget dia maafin, saya yang rugi, dia yang untung. Gak ada. Memaafkan itu pasti untung. Orang yang dimaafin untung juga, sama-sama untung. Tapi memaafkan lebih besar keuntungannya daripada orang yang dimaafin. Sedangkan kalau kita nggak maafin, sama-sama rugi. Nih analogi sederhananya. Ada orang yang nyakitin perasaan kita, atau sebutlah ada orang yang curang sama kita, terus kita jadi dirugiin sama dia 100.000. 100.000 nih dirugiin sama dia. Terus ada teman kita, pihak ketiga nawarin ke kita sesuatu. Dia bilang, maafin dia ya. Walaupun dia pernah nyurangin kamu 100.000, maafin aja, dia teman baik saya. Kalau kamu maafin, nanti saya ganti 10 juta. Mau nggak? Coba. Dalam kondisi kayak gitu kita ngomong nggak? Enak aja dimaafin 10 juta. Saya 100.000 hilang loh. Nggak mungkin kan? Karena kita yakin 10 juta itu lebih gede daripada 100.000. Oh ya udah saya maafin, mana 10 juta. Dan jangan bilang, kalau saya nggak maafin mungkin, kalau saya nggak dirugiin mungkin saya udah dapat 10 juta 100. Gak kayak gitu sih logikanya. Makanya Allah menawarkan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Caranya adalah walyafu walyasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Allah seolah-olah nawarin sesuatu yang lebih baik daripada yang kita berikan. Dan kalau kita analogikan dengan materi tadi, seolah-olah kalau kita kehilangan 100.000 lalu kita maafin, Allah ganti 10 juta. Pasti kalau kita yakin, kita akan katakan, gak apa-apa deh saya maafin demi 10 juta. Berarti masalahnya bukan mana yang baik, mana yang buruk. Yakin gak nih dengan balasan Allah? Itu doang sih masalahnya. Yakin gak kalau kita berbuat baik, Allah bakalan ngasih kita yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakuin. Bab yakin. Bab iman, bab belief, keep the faith kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kan sahabat Nabi, orang Ansor yang dapat berita bahwa dia ahli surga, padahal dia bukan ahli ibadah sunnah. Nabi lagi nongkrong nih sama para sahabat, lagi nongkrong, tiba-tiba Nabi bilang, tunggu ya. Bentar lagi ahli surga lewat. Ditungguin sama para sahabat. Lewat seorang laki-laki. Terus sahabat nanya, itu ya Rasul? Ya. Wah, kepo kan? Ahli surga. Besok ternyata Nabi ngomong lagi, orang yang sama lagi lewat. Sehingga seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Amru bin As, dia penasaran, stalking nih. Buka IG-nya, akunnya apa. Dia posting apa aja sih kok jadi ahli surga. Pas dilihat posting ibadahnya biasa-biasa aja. Paling sholat 5 waktu, nggak ada yang luar biasa. Yang lain juga gitu. Posting tentang sedekah, kayaknya dia jarang sedekah, paling juga zakat. Posting tentang puasa, jarang puasa sunnah, paling juga Ramadan. Posting tentang tilawah, standar-standar aja lah, 1 hari 15 juz, nggak ada yang luar biasa gitu. Nggak 1 hari 1 juz gitu, standar lah ya, nggak ada yang istimewa. Akhirnya setelah di stalking semua amal soleh yang sunnah, kayaknya dia nggak ada yang istimewa. Terus kenapa jadi ahli surga? Lalu nanya langsung, DM. Kata Nabi, kamu tuh ahli surga. Tapi saya perhatiin postingan kamu biasa-biasa aja deh. Kenapa ya followers kamu banyak? Kalau bahasa kita. Dia bilang, ya saya nggak ada yang istimewa, memang kayak gitu seperti yang kamu lihat di akun saya. Oh ya udah, kalau gitu saya unfollow aja ya. Entar dulu. Pas mau unfollow baru dijelasin, mungkin ini nih, coba yang kamu nggak ngelihat, coba lihat instastory saya, ya, dengan lihat postingannya doang. Oh gitu, lihat instastorynya. Ternyata setelah diteliti, dia punya amal solehnya itu bukan ibadah sunnah. Kalau yang wajib nggak usah diomongin lagi lah ya, udah pasti. Bukan yang sunnah, bukan tahajud, bukan puasa Senin Kamis, bukan sedekah, bukan tilawah yang banyak. Ternyata keistimewaan dia itu adalah hatinya bersih. Sariroh, amal yang tersembunyi, itu yang istimewa dari dia. Dia ibadahnya tuh bukan ibadah fisik, tapi ibadah
hati, itu yang diibadahi. Gimana hatinya bersih? Dia tuh nggak pernah dengki sama orang. Temennya nikah duluan, alhamdulillah teman saya berkurang satu lagi yang jomblo gitu. Reunian, tinggal dia sendiri yang datang dengan supir ojek, yang lain semuanya datang dengan pasangannya. Ya alhamdulillah ya kalian pada punya pasangan semua, hebat gitu tuh. Dan itu nggak lebay, nggak acting, benar-benar dia bahagia gitu. Kamu udah nikah, alhamdulillah, masya Allah, udah punya anak, masya Allah, lagi hamil, masya Allah. Pokoknya semuanya dia bahagia. Lah kamu gitu-gitu doang. Nggak pernah ngerasa dengki sama orang lain, hasad karena orang dapat nikmat, dia nggak. Ini orang yang bersih hatinya. Terus kalau ada orang yang bersalah kepada dia, dia doain malam hari, ya Allah maafin dia. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia lupa, mungkin dia sekarang udah meminta ampun kepadamu. Ya Allah, saya juga udah memaafkan dia, maka maafkanlah. Ini orang beribadahnya ibadah batin, ibadah hati, sehingga masuk surga. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu simpel, sederhana, tetapi yang pasti nggak mungkin sia-sia. Bayangin dalam Islam itu indah banget, agama Islam itu. Beramal soleh, salah, tetap berpahala. Kok bisa beramal soleh, salah, tetap berpahala? Kalau salahnya itu karena nggak paham, nggak sengaja. Contoh hadis tentang ada orang yang bersedekah tiga kali salah. Dia sedekah, ya Allah malam ini saya pengen sedekah kepada orang yang pertama saya temuin di luar rumah. Keluar nih, nemu orang lagi lari-lari gitu, terengah-engah, bentar dulu mas, ini sedekah buat kamu. Alhamdulillah, makasih ya pak, matur nuwun, pergi aja. Besok-besok jadi heboh gitu. Kata orang-orang di tetangganya, semalam ada pencuri dapat sedekah. Wah, ternyata salah ngasihnya ke pencuri. Malam kedua doa lagi, ya Allah semalam saya salah sedekahnya ke pencuri. Tahu gitu nggak bakalan saya kasih. Mudah-mudahan malam ini benar ya Allah, saya akan kasih sedekah buat orang pertama yang saya temuin di luar. Lagi lewat keluar tiba-tiba ngeliat cewek dandan gitu, saya lagi duduk. Mbak lagi ngapain? Enggak, lagi nunggu teman gitu. Ya udah ini buat Mbak. Alhamdulillah, masya Allah, nangis-nangis gitu. Pulang. Besok-besok tetangga ngomong, semalam seorang perempuan pezina dapat sedekah. Astagfirullahaladzim gitu. 2 kali salah. Malam ketiga doa lagi, ya Allah please, kalau bisa malam ini benar nih sedekah. Masa 2 kali sedekah salah mulu? Sedekah lagi. Pulang, besok kata orang, semalam aneh, ada orang kaya dapat sedekah. Kaya tapi dapat sedekah. Akhirnya malam keempat dia tidur, mimpi ditemuin malaikat, dan mimpi orang soleh itu adalah salah satu di antara bagian kenabian, kebenaran. Dia mimpi ditemuin malaikat, kata malaikat, ya fulan, jangan sedih, 3 kali kamu bersedekah, 3-tiganya berpahala. Sedekah kamu yang pertama ke pencuri, gara-gara itu dia tidak lagi jadi mencuri. Sadar, hijrah. Sedekah kamu kepada seorang perempuan yang berzina, gara-gara itu dia tidak perlu menjual tubuhnya dan berhenti berzina. Dan sedekah kamu yang ketiga ke orang yang kaya raya dan kikir, gara-gara itu dia jadi sadar sehingga sekarang jadi dermawan. Ini nanti ada di dalam bab innamal a'malu binniyat, keutamaan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Jadi salah aja tetap berpahala, apalagi benar coba. Itulah kebaikan. Kita salah zikir aja tetap berpahala, yang pernah saya sebut-sebut. Kayak kita berzikir yang diajarin sama Pak Kiai, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Berarti berat timbangannya nanti di padang mahsyar. Ternyata di rumah lupa, kebalik. Subhanallahil azimi wa bihamdih, dibalik. Kalau terbalik nggak sengaja, pahalanya tetap dapat, cuma beda. Kalau dia baca yang benar, bukan yang benar, yang pertama, berarti dia dapat timbangan yang berat kebaikannya nanti di akhirat, di padang mahsyar. Kalau dia ngucapin yang kedua karena nggak sengaja, keliru, maka setiap kali dia mengatakan itu, Allah tanam 1 pohon kurma untuknya di dalam surga. Salah zikir aja ditanamin pohon kurma, dan pohon kurma itu dia berjalan 100 tahun di bawah pohon itu belum keluar dari naungannya, saking gedenya pohon kurma. Bayangin kalau sehari teman-teman pengen punya kebun yang luas, ucapin aja subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Alhamdulillah ya Allah, kebun saya 100 pohon kurma, itu gede loh.
Dan itu janji Rasul, dan itu terjadi mudah banget. Kalau kita pengen punya saldo gede nanti di akhirat, tinggal bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu adalah kalimat yang kata Nabi seperti barang harta karun disimpannya tuh langsung di bawah arasy. Tiba-tiba pas nanti di akhirat kita jadi orang kaya raya. Nih kekayaan kamu, nah dari mana nih? La haula, subhanallah, alhamdulillah, zikir-zikir luar biasa. Salah ngomong aja kalau zikir tetap berpahala. Salah, misalnya ada teman kita dapat musibah, alhamdulillah, salah kan ya? Musibahnya apa? Baru diputusin misalnya, alhamdulillah, maksudnya innalillah, alhamdulillah juga sedikit. Salah ngomong nih, alhamdulillah zikir tetap berpahala, apalagi kalau benar. Walaupun sebetulnya dapat musibah itu nggak selalu taraju, nggak selalu innalillah. Mengucapkan alhamdulillah ketika musibah itu pahalanya gede banget. Cuman kan nggak mampu kita ketika ada musibah kematian, orang yang kita cintai wafat, alhamdulillahirabbil alamin, kan nggak kuat ya, iman kita belum selevel itu. Tapi ada hadis Nabi mengatakan, ada seorang bapak, seorang ayah yang kehilangan putra kesayangannya. Satu-satunya anak yang dia miliki masih kecil meninggal. Allah bertanya kepada malaikat dan Allah lebih tahu jawabannya. Ya malaikat, siapa yang kau cabut nyawanya? Kata malaikat, seorang bayi ya Allah, laki-laki. Kata Allah, bagaimana keadaan ayahnya ketika bayinya wafat? Dia mengatakan, alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, dia sabar. Allah bertanya lagi, apakah dia punya anak yang lain selain itu? Kata malaikat, tidak. Apakah dia mencintai anaknya itu? Sangat. Terus Allah bilang, wahai malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku bangun untuk dia sebuah istana di dalam surga, dan aku beri nama istana itu dengan nama Baitul Hamdi, istana pujian. Karena dia mengatakan alhamdulillah, baru innalillah ketika dapat musibah paling besar, kehilangan anak satu-satunya. Dan ini hanya boleh kita amalkan untuk diri sendiri. Kalau orang lain kena musibah, jangan alhamdulillah gitu, jangan. Innalillah, saya ikut berduka cita. Enggak, kalau diri sendiri baru alhamdulillahirabbil alamin. Minimal alhamdulillah ala kulli hal, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya zikir kalimatan thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Gimana aja baik aja pokoknya, yang namanya kalimat kebaikan di sisi Allah. Tapi kalau kita ngucapin selain zikir, benar aja kadang-kadang nggak berpahala. Kalau zikir keliru aja, bukan salah mungkin ya, keliru aja berpahala. Makanya kebaikan itu nggak bakalan sia-sia. Akhlak mulia itu nggak bakalan sia-sia. Tersenyum itu kebaikan. Jadi nggak usah pelit untuk tersenyum, nggak usah perhitungan. Senyum nggak ya, senyum nggak ya. Kecuali kepada yang bukan muhrim lawan jenis. Kalau sesama laki-laki, senyum itu nggak usah perhitungan. Ah, malas senyum sama dia. Nggak usah, karena nggak akan rugi kita tersenyum kepada orang lain. Apalagi cuma gara-gara beda mazhab. Masa nggak mau senyum? Yang satu kunut, yang satu nggak kunut, nggak mau senyuman. Ini agak-agak aneh menurut saya nih. Hanya gara-gara masalah kunut dan nggak kunut jadi nggak senyum. Hanya gara-gara tarawihnya 2, 3, dan 11 jadi nggak saling senyum. Bukankah Rasulullah menyikapi perbedaan itu dengan senyum? Perbedaan pendapat teman-teman, by the way, itu udah ada sejak zaman Nabi loh. Bukan zaman kita doang, zaman Nabi itu udah ada perbedaan pendapat. Salah satunya, 2 sahabat yang musafir terus masuk waktu sholat, tapi nggak ada air. Akhirnya mereka tayamum kan, tayamum sholat. Udah selesai sholat, jalan nih, nemu air. Ikhtilaf. Yang satu bilang, kita harus sholat lagi nih, dengan berwudu. Soalnya tadi nggak ada air, kita tayamum, jadi batal kalau udah ada air. Yang kedua mengatakan, enggak dong, tayamum juga sah, karena debu itu alat bersuci kedua setelah air. Ramai, tapi kan sekarang ada air. Tapi kan yang penting tadi udah ngelakuin sholat sesuai dengan keadaannya. Akhirnya satu sholat lagi, yang satu lagi nungguin. Kalau kita nungguin mungkin ngechat, update status, ngelihat Instagram siapa yang lagi posting, kayak gitu ya. Nungguin aja pokoknya. Selesai perjalanan pulang, lapor ke Rasulullah, ya Rasul, kami tadi ada masalah di jalan, diceritain. Apa komen Nabi? Nabi mengatakan, kamu yang sholatnya cuma sekali dengan tayamum, asobeta, kamu sudah tepat. Kalau kita kan buru-buru membandingkan, kalau tepat berarti keliru kan? Ternyata enggak. Sedangkan kamu yang sholatnya 2 kali, tayamum dan berwudu, maka kamu mendapatkan ajrun marratain, dapat 2 pahala.
tapi tersenyum. Jadi kalau kita ngelihat perbedaan pendapat nggak tersenyum, berarti kita bid'ah. Ada lebarannya kapan nih? Sabtu apa Minggu? Yang satu Sabtu, yang satu Minggu. Sunnah. Ini gimana nih, mau kunut atau enggak? Senyumin aja dulu. Tinggal setelah itu kita memilih yang mana yang paling kita yakini, tetapi tetap senyum. Ini gimana nih, mau apa, tahlilan apa enggak tahlilan? Doa sendiri-sendiri aja. Yang mana enggak? Yang penting kita mengambil yang kita yakini, udah gitu senyum. Toh dua-duanya juga ada ulama yang sudah membahas apa, bahsul masail atau fikih-fikihnya masing-masing. Akhlak. Jadi nggak ada ruginya tersenyum. Masa senyum milih-milih, ngeliat dulu wajahnya ini kira-kira ada mirip-mirip dengan golongan saya nggak nih, baru tersenyum. Nggak kayak gitu. Itu akhlak. Makanya teman-teman, nggak ada sia-sianya berbuat baik. Nggak ada sia-sianya kita maafin orang lain. Nggak ada sia-sianya kita ikhtiar, mencoba datang ke rumah ditolak, datang lagi ke rumah dia ditolak, datang lagi ke rumah dia. Nggak usah ganti-ganti rumah, itu aja dulu. Sampai dia nggak kuat lagi nolak, akhirnya diterima. Ya udah deh, sekarang jadi aja. Oh, jadi benar Pak, ini saya diterima, benar. Oh, kenapa pertimbangannya Pak? Saya capek nolak. Ternyata gara-gara capek nolak diterima, alhamdulillah jadian kan. Nggak ada sia-sia. Kayak Julaibib, dia datang ditolak semuanya, akhirnya ke masjid. Dan kalau kita punya masalah, masjid itu adalah tempat paling baik untuk kita datang. Kata sahabat, annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah dikit salat. Ada masalah dikit salat. Salat apa namanya? Kalau kita nyebutnya salat hajat. Boleh juga disebutin misalnya kayak salat ada maunya, atau salat request gitu kan ya, ada keinginan salat. Atau salat galau. Apa itu? Istikharah. Dan by the way teman-teman, sholat galau ini, sholat istikharah ini hanya berlaku untuk dua pilihan yang sama-sama baik ya. Yang satu halal, yang satu haram, istikharah. Gak perlu. Jelas-jelas ini halal, yang ini haram. Gak perlu istikharah, pilih yang halal. Tapi kalau dua-duanya halal, dua-duanya baik, bingung nih yang mana nih. Yang satu hafal 30 juz, satu lagi hafal juz 30. Gimana ya? Ya udah. Istikharah. Karena dua-duanya juga soleha, pengen ngafal Quran. Yang juz 30 hafal, yang 30 juz pengennya sih gitu, tapi baru mulai menghafal. Baru juz 30 juga. Istikharah. Nabi itu ada masalah dikit sholat, ada masalah dikit sholat. Sehingga ketika selesai sholat, hati jadi lebih tenang, menyelesaikan masalah itu dengan otak yang dingin. Sampai Nabi pernah ada masalah dengan keluarganya, ke masjid sholat, turun ayat surat At-Tahrim yang menegur istri-istri beliau. Kalau kalian gak minta maaf sama Nabi dan memperbaiki urusan kalian, akan Allah ceraikan kalian dengan Nabi baik-baik. Udah gitu diganti untuk Nabi perempuan yang lebih soleha, lebih cantik, lebih perawan dari kalian. Datangkan pertolongan dengan datang kepada Allah, gak sia-sia. Ah, saya udah sholat tapi tetap aja kayak gini hidup saya. Enggak, kalau gak sholat mungkin lebih parah dari itu. Untung udah sholat. Kayak ada orang yang ya tadi saya bilang justru gara-gara sholat jadi kehilangan sendal. Mungkin kalau nggak dia sholat kehilangan motor kali. Untung gara-gara sholat cuma hilang sendal. Tetap nggak mungkin kebaikan itu membawa kita kepada keburukan, itu nggak mungkin, mustahil banget. Dan kita harus buang itu dari hati kita. Nggak ada persilangan antara baik dan buruk. Tetap jalannya sendiri-sendiri berbeda. Hak dan batil, nur dan zulumat, nggak ketemu. Masya Allah sekali, terima kasih atas video kultum dari Ustadz Hanataki. Maka acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin saya buka satu pertanyaan saja ya, karena waktu yang cukup terbatas ini. Silahkan dari para audiens jika ingin menanyakan sesuatu. Oh ya, mungkin jika masih ada kendala dalam on mic,
bisa diketik dalam kolom chat untuk pertanyaannya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Saudari Balkis Ayu. Izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan hati kita kalau Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kita inginkan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup bagus. Saya izin menjawab pertanyaannya. Jadi cara meyakinkan hati kita supaya kita yakin kalau Allah akan memberi yang lebih baik itu dengan cara selalu positive thinking terhadap segala kejadian yang terjadi. Contohnya, jika kita kehilangan uang 10.000, kita positive thinking saja. Kalau mungkin kehilangan uang 10.000 itu lebih baik daripada kita kehilangan handphone kita. Jadi mungkin saja kalau kita melakukan sesuatu hal yang buruk, mungkin kita akan kehilangan handphone kita. Kan mungkin bisa jadi lebih. Seperti itu mungkin. Karena waktu sudah menunjukkan 7.37, sudah cukup malam. Mungkin ini menjadi penghujung acara. Terima kasih atas segala partisipan yang telah hadir dalam kultum malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.